Mohon perhatian. Siap perhatian. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita baca doa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjutkan Asmaul Husna. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Wih, luar biasa. Yang relatif aja berarti ya? Atas nama siapa? Hakimur ya? Muhammad Hakimur. Oke, berarti semua hadir. Untuk hari ini, kita akan seperti biasa belajar melanjut akuntansi. Sebelum ke komputer, nanti kita 4 jam pelajaran itu dibagi-bagi ya. Hari ini mungkin kita akan mereview, kemudian secara manual lah akuntansinya seperti apa. Baru kita ke praktik. Kemarin sudah sampai di mana belajarnya? Jurnal umum itu udah masuk di komputer ya? Nah, berarti sekarang kita review dulu apa itu jurnal umum. Tapi barusan kita sudah mengolah hati dengan berdoa, dengan apa lagi? Dengan membaca Asmaul Husna. Sekarang kita harus mengolah raga. Berarti berdiri semua sambil perhatikan ada sampah nggak? Berdiri semuanya. Sampahnya dimasukin dulu ke tempat sampah, silakan. Sekitarnya ada sampah dulu. Jangan diambil, nanti jatuh. Sambil seragamnya dibenerin biar kelihatan cantik ganteng gitu ya. Dastinya cowoknya dibenerin, nanti calon-calon direktur kan gitu. Rok yang terbuka dibenerin, yang terbuka tutup maksudnya. Oke, udah. Nah, sekarang pegangan dulu supaya kamu ke atas. Olahraga kan? Ya, ke atas. Oke, terus tarik ke atas sampai ukur 4, ke bawah lagi, tarik yang kanan, kemudian hitungan 4, silakan tarik yang kiri, 1, 2, 3. Oke, udah kanan. Oke, sudah. Oke, udah cukup. Minimal kamu ada sedikit olahraganya ada, olah rasa udah, berdoa, olahraga. Oke, membuat kelompok dulu, ya. Membuat kelompok silakan bikin lingkaran bisa nyambung. Yang tengah nyambung ke sini. Tengah. Oke. Oke, silakan. Oke, cukup. Lihat instruksi Bapak ya. Kamu kak, jumlah roda sepeda motor berapa? 2. Kalau gitu, kita cek untuk konsentrasi lah. Karena kamu belum nyambung. Clue-nya Bapak katakan. Ya, ikuti gerakan ketika Bapak katakan. Nyambung nggak? Bapak katakan ya. Bapak katakan tangan ke atas. Semuanya tangannya. Oke, semuanya. Bapak katakan tangan ke bawah. Bapak katakan pegang dagu. Mata. Banyak kan?
artinya kamu belum. Nah, berarti ulang. Olah rasa udah, olahraga udah, olah pikir nih belum siap. Iya kan? Sama Bapak dicek konsentrasi ternyata kalian 50% salah. Iya nggak? Oke. Ya, oke, lanjut. Apa tadi clue-nya? Bapak katakan. Angkat kaki kanan. Tuh kan? Tuh kan? Ya kan? Kalian ini, Mama tanya, kalian sudah hadir belum sih begini? Kalau sudah hadir, kan konsentrasi. Lanjut. Bapak katakan pegang telinga, pegang hidung. Tuh. Oke, terakhir ya. Oke, masih salah transi. Kalau udah nggak ada yang salah kita finish. Bapak katakan pegang kepala. Bapak katakan pegang bahu. Berdiri tegak. Bapak katakan berdiri. Bapak katakan jongkok. Boleh berdiri. Untuk olah pikir udah ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Tadi apa? Roda motor berapa? Bemo berapa? Bemo berapa? 3. Mobil? Berarti kalau Bapak. Oke, caranya hadap kanan semua. Hadap kanan semua, hadap kanan semua. Hadap kanan, kanan. Sambil muter berjalan, boleh tepuk tangan, boleh sambil nyanyi. Di sini senang. Oke, lanjut Cak. Di sini senang, di sana mau balik. Yuk, 1, 2, 3. Motor dan bemo. Udah ya, masuk. Bapak perlu 7 kelompok, benar nggak? Segini kamu yang pecah yang kurang tadi. Nah, situ. Nah, tadi dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas kan? Ya udah gabungkan aja bebas. Sekarang ambil kartonnya, ambil karton simpan dekat kelompoknya masing-masing. Ada 1, kurang yang bekas ya. Yang mana? Ya, boleh. Potong-potong ya. Yang ada isinya dibalik. Banyak amat 7 kelompok ya. Berapa sih 40 ya? Kelas 1. Iya. Yang penting nempel aja. Yang penting nempel. Ada 10 Bapak. Banyak amat. Kan ini yang ngambilnya. Udah semua? Udah kembali ke kelompoknya. Tunggu instruksinya. Searah jarum jam ya kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Udah semua? Silakan berkelompok lagi. Ngerti nggak belah sini? Ya nanti tuliskan apa yang Bapak instruksikan sebanyak-banyaknya. Yang sudah nulis langsung lari ke belakang. Terus maju yang lari ke belakangnya tuh ya. Jadi sebanyak-banyaknya. Makanya cari tempat gimana caranya supaya nggak ini. Nah gitu bisa nyampe. Nah gitu. Siap mulai. 2 menit cukup. 1 menit lah 1 menit. Nah, nggak usah mikir sekarang mah. Dalam durasi Bapak pakai time out ya, pakai timer. Dalam durasi 1 menit, kamu harus berapa kata yang kamu tahu tentang yang Bapak instruksikan, oke? 1 menit dari sekarang, siap. Tuliskan tentang yang kamu ketahui tentang akuntansi. Langsung ke belakang kalau sudah. Iya, jangan kamu terus. Iya, 1 kata 1 kata nanti. Stop. Kembali ke kelompoknya, di bawahnya atau di mana aja, stop. Waktunya habis. Ya. Waktunya habis. Silakan kembali ke posisi. Apa? Kelompok 1 dapat berapa dulu? Kelompok 1, kelompok 2, 3 kata. Tepuk tangan. Kelompok 2, Bapak lihat ada berapa kata? Kamu muncul di sini nih. Tas. Menghitung harta. Tas. 8 kata. Oke, tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 5. Berapa nih? Kelompok berapa nih? Bang, 1. 2, 3, 4, 9. Udah 8.
Kelompok terakhir. Ke-8. Kelompok berapa? Yang menang kelompok berapa? Kelompok 5. Adik-adiknya nyusul ya? Oke. Oke, duduk lagi. Sekarang waktunya diskusi. Sekarang kamu kan barusan udah mengetahui bahwa akuntansi itu banyak istilah ya. Nah, sekarang setelah akuntansi kan ada transaksi. Transaksi itu berarti kejadian ya. Kejadian proses perubahan kekayaan perusahaan. Makanya kamu sebagai seorang akuntansi harus mengerti bagaimana cara pencatatannya. Maka definisi akuntansi ada di situ, mencatat tadi. Mencatat ya, mencatat keuangan. Berarti seandainya kamu nanti dalam kehidupan disuruh punya kesempatan memegang uang, berarti minimal kamu mengerti bagaimana mencatatnya. Itu harapannya ya. Dan yang relevan dekat dengan kehidupan berarti contoh sekarang kamu dikasih jajan oleh orang tua tuh, ya harusnya dicatat sebulan itu orang tua mengasih jajan kamu berapa dan kamu pengeluarannya berapa, itu minimal itu. Jadi mulai dari sekarang kamu sudah belajar bagaimana menggunakan keuangan. Oke, sekarang kamu sudah mengerti kan jurnal, apa itu jurnal? Yaitu jurnal apa yang digunakan? Jurnal umum. Siapa yang bisa acungkan tangan? Jurnal umum seperti apa kolomnya? Ya, tanggal, keterangan, debit, referensi, debit, kredit. Itu kalau manual. Karena kita pakai spreadsheet, bedanya dengan manual ada apa? Ada referensi dan ada indeks. Ada indeks tambahannya ya. Tambahan indeks itu gunanya untuk apa? Untuk mempermudah nanti menyusun cash flow. Ingat nggak di manual apa cash flow? Arus kas. Bentuk laporan ada berapa? Ada berapa? Laporan keuangan itu? Ada 4. 1. Laba rugi 2. 3. Neraca 4. Arus kas. Kalau bahasa aslinya adalah cash flow. Makanya di dalam spreadsheet nanti yang akan kita praktekkan di komputer, karena kita sebelum masuk ke komputer berarti kita pahami dulu manualnya, yaitu adanya kolom indeks. Itu yang membedakan ya. Kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara manual dengan spreadsheet di jurnal? Adanya kolom indeksnya untuk apa? Mempermudah menyusun cash. Makanya di indeks kamu harus tahu semua akun itu 0. Ya, semua akun itu 0 kecuali apa? Kas. Kas dibagi 3. Kas untuk operasional nanti kasih kode 1, kas untuk beli aset atau investasi kodenya 2, kas berhubungan dengan permodalan atau pripo itu kodenya 3. Itu aja. Indeks diisi cuma angka 1, angka 2, angka 3. Yang lainnya 0. Paham? Sekali lagi. Indeks diisi oleh apa? Angka 1. Selainnya untuk siapa 1, 2, 3? Semuanya untuk kas. 1 untuk operasional, 2 untuk beli aset. Aset itu ingat nggak? Aset tetap. Ada berapa aset tetap? Ada 5. 1. Jangan dekat gedung. Apa? Jangan dekat tanah. Yang paling dekat dulu apa? Peralatan. Terus peralatan kendaraan. Terus jangan dulu ke tanah. Jangan dulu ke gedung. Coba. Peralatan udah. Peralatan nomor 1. Kendaraan. Bus. Aturan mendebit dan mengkredit. Yang hafal semuanya. Ada yang bisa? Harta bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal. Harta yang Bapak tanya sekarang siapa yang bisa aturannya? Ya, Lili. Kalau harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo. Normalnya di debit. Terus? Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Oke. Beban. Tepuk tangan. Luar biasa. Kalau ingat itu, sekarang kita coba analisa transaksi masing-masing kelompok ya. Bapak kasih soal, nanti
silakan kerjakan. Pakai itu, satu orang kalau bisa ditempelin ya. Pakai satu orang kelima bagi. Bapak kasih soalnya. Nanti baca dulu aja, jangan dulu dikerjain. Baca dulu. Dikasih paling gede. Oke, belum mulai, baca dulu. Ini banyak nih. Silakan, udah mulai? Siap. Udah dibaca belum? Siap. Kita mulai dari sekarang. Kerjakan satu orang satu transaksi. Kalau satu soal 1 menit ya, berarti waktu cukup 5 menit. Jangan, satu soal. Satu soal. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 6 siap. 7 udah. 1 udah. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Jawaban kelompok 6-nya. Kamu ke sana. Lihat. Presentasi. Yang selesai kelompok 6 siapa? Membacakan dari soal sama jawaban. Ya, sampai situ. Bacain soalnya. Itu di atas juga ada tuh. Sambil lihat jawabannya. Baca dan. Soalnya apa? Oke, benar salah? Oke, checklist. Lanjut. Atau nggak bagus tuh naik gitu udah di bawah aja. Jawabannya. Beban gaji di debit, kas di kredit 150.000. Dibayar upah karyawan. Beban gaji debit, kas kredit. Benar salah? Oke, checklist. Tanggal 16 diterima pendapatan bulan pertama. Di debit 4 juta, kreditnya pendapatan 4 juta. Benar salah? Oke, checklist. Beban listrik telepon 150.000. Beban listrik di debit. Telepon dan listrik ya. Kreditnya apa? Kas. Terakhir ini ya. Beban telepon dan listrik debit, kas kredit tanggal 27. Tanggal 31 yang pertama. Dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Beban gaji debit 150.000, terus kreditnya kas 150.000. Oke, benar. Benar kan? Benar. Di debitnya piutang usaha 1.450.000. Ya, soalnya pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung. Berarti dihutang ya. Berarti kalau dihutang oleh pelanggan, kita punya piutang debit, kreditnya pendapatan. Benar salah itu jawabannya? Checklist lagi. Jurnalnya apa? Jurnalnya? Riva debit itu 200.000, terus kreditnya kas 100.000. Oke, lihat jawabannya benar semua ya. Tepuk tangan kelompok 6. Oke, sekarang kelompok berapa? Silakan dibaca, dipresentasikan siapa? Silakan, baca soalnya. Yang lain perhatikan soalnya sambil kamu ngapalin ya. Sambil ngapalin.
Sambil lihat soalnya. Ya. Nanya Wahyu memulai usahanya dalam kantor. Pertama, uang tunai senilai 5 juta. Terus piutang jasa 300.000, kelengkapan calon 7 juta, dan peralatan salon 10 juta. Jadi yang pertama itu uang tunai maksudnya 4, debit 3 juta, peralatan jasa maksudnya peralatan di debit 10 juta, modal di kredit 22 juta 300. Benar salah? Benar. Benar salah? Kelompok lain? Benar deh, gimana coba? Ya soalnya. Kan di debit 3 juta, piutang di debit 300.000, perlengkapan di debit 7 juta, peralatan di debit 10 juta, modal di kredit 22 juta 300. Coba jumlahkan. 10 juta tambah 7 juta berapa? Tambah 5 juta. Tambah 300. Jadi modal bertambah berapa? 22 juta 500, benar nggak? Ya, 22 juta 300 ya, benar nggak? Oke, checklist, lanjut. Itu namanya adalah 1 juta 200. Digabungin kali, digabungin kurung awal. Oke. Beban sewa di debit 1.200.000, kas di kredit 1.200.000. Oke, berarti debit beban sewa. Ada yang pendapat lain? Ada pendapat lain? Dengerin. Dibayar sewa gedung untuk salon 1.200.000. Ya, Chris. Sewa dibayar di muka 1.200, kas di kredit 700. Benar pendapat lain gimana? Benar kelompok 6, benar kelompok 7. Sama-sama, benar. Peralatan debit 1 juta 3 juta ya. Kemudian kreditnya apa? Utang, karena transaksi kredit. Oke. Terakhir Dikeluarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk membayar beban iklan ke orang. Beban iklan di debit 50. lihat transaksi tanggal 6. Dikeluarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk beban iklan. Jawaban kelompok 7 adalah beban iklan debit, kas kredit. Boleh nggak di sini iklan dibayar di muka? Boleh. Kenapa boleh? Karena kayak sama-sama. Dikeluarkan uang tunai sebesar 50 untuk membayar beban iklan di koran. Kalau hanya kasusnya 1 bulan, itu tidak harus menggunakan iklan dibayar di muka, kecuali kalau dia bayar iklannya untuk 3 bulan, untuk 5 bulan. Kalau ini kasusnya untuk berapa bulan? 1 bulan, nggak mungkin kan? Maka tidak mungkin menggunakan iklan dibayar di muka, cukup menggunakan beban iklan. Kita semua. Kelompok 1 presentasi. Kelompoknya, kamu yang seorang sini, yang baca itunya, jawabannya. So, yang presentasi siapa? Oke, ini kelompok 1 nomor berapa? Soal yang mana? Tanggal 29 sama Oktober tanggal 29 sama yang tadi kan telepon bulan Oktober sebesar 250. Jawabannya beban telepon di bulan Oktober sebesar 300. Jawabannya beban listrik di debit 300.000 karena di kredit 300.000. 25 sampai 31 Oktober sebesar 2.000. Jawabannya kas di debit 300.000. Oke. Kas debit, pendapatan kredit. Oke, lanjut. Bulan Oktober tanggal 31 terdapat jasa yang diberikan secara kredit selama bulan Oktober sebesar 5.000. Nah, tanggal mencatat jasa di cara kredit berarti apa? Piutang debit. 1. Dana menarik sebesar 5 juta untuk keperluan kredit. Menarik. Berarti prepaid debit, kas kredit. Oh, untuk kelompok 1, berapa? 2 ya? 2, 3, 4, 5, langsung juga ke sini. Satu orang. Kelompok 2, Wala, ke depan. Ya, tuliskan jawabannya. Kelompok 1. Kelompok 2 ya? Soalnya di mana?
Oktober. Tahunnya ngarang aja boleh. Ini kalau memasukkan ke dalam kolomnya ya. Lihat soalnya, tanggal 1 membayar sewa 3 bulan berdasarkan kontrak sewa 3.600.000. Apa jurnalnya? Boleh beban sewa, boleh sewa dibagi muka. Itu yang kelompok 2 apa jawabannya? Beban dibagi muka. Benar salah? Kalau kata beban nanti tabrakan. Harusnya beban sewa atau sewa. Hati-hati ya. Ya jadi katanya itu ada beban sewa, ada sewa dibagi muka. Nggak ada beban dibagi muka, nggak ada. Oke, nomor 2. Membayar premi asuransi properti di kecelakaan 2.400.000. Sama ini juga. Nah, kayak itu beban asuransi, ya, atau apa? Asuransi dibayar di muka, jangan beban asuransi, jangan beban dibayar di muka asuransi gitu, jangan digabung. Berapa lagi? Lihat jawaban nomor 3. Menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka 4.150.000. Berarti apa jurnalnya? Tanggal 4, lihat siapa yang bisa. Ini jawaban kelompok 2, pendapatan debit sewa. Coba perhatikan tuh nomor 4. Cuma yang bisa menerima kas dari klien, menerima kas kan? Berarti kas di debit. Itu apa itu? Oke, 1. Menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka jasa yang akan diterima mencatat sebagai pendapatan. Berarti kas debit. Apa coba? Menerima kas di judulnya. Menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan sebagai pendapatan. Pembayaran di muka, pendapatan, kas pendapatan saja. Lanjut berikutnya. Berapa lagi? Lihat lagi soal. 2 lagi. Tanggal 5. Kecuali tanggal 6 ya? Tadi tanggal 6. Oke, lihat. Tanggal 5 memberi tambahan peralatan kantor kredit. Berarti peralatan debit, utang kredit. Udah benar, terus lanjut. Terakhir. Udah, terakhir kelompok 2. Tanggal 6. Menerima kas dari klien pelunasan piutang, berarti kas debit, piutang kredit. Benar? Kelompok 3. Kamu yang baca soal. Tutupnya mana? Tutupnya ada. Ada deh, benar. Silakan kelompok berikutnya. Soal nomor berapa ini? Bapak lihat dulu. Maaf nih, mesti katincak. Yang mana? Kelompok 3. Soalnya yang mana nih? Ini. Emang ada utang ini? Menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.500.000. Apa coba? Masa begitu? Coba lihat benar nggak kelompok 3? Yang lain makanya perhatikan nih, kasusnya agak seru. Tanggal 15 soalnya. Menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Jasa belum dilakukan berarti namanya apa? Utang. Bisa utang, bisa pendapatan diterima di muka. Itu di sebelah mana?
Sebelah kredit, sebelah debitnya apa? Kas. Ini kebalik. Itu kebalik. Ya, kebalik berarti ya. Tanggal 19 lanjut. Kebalik berarti. Tanggal 19 menyelesaikan. Ini tadi salah berapa nih? Yang ini, tadi dulu. Salah 2, 3. 85. Oke lanjut, salah satu itu kelompok 3. 19 menyelesaikan jasa gue tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900. Jawabannya baca. Di utangnya di debit 21.900, kasnya di kredit 21.900. Menyelesaikan jasa gaib tetapi belum menerima pembayaran. Hati-hati nih baca. Menyelesaikan jasa gaib tetapi belum menerima pembayaran, berarti piutang debit, kreditnya pendapatan. Neng dicoretan ya yang salah 2. Oke lanjut. Di debit sama modalnya 50.700 di kredit. Oke betul. Terus lanjut. Agak dipercepat. Beli peralatan secara kredit dengan 3.50.000. Peralatan 3.50.000 pada debit, utangnya 3.500.000. Oke betul. Terus. Di debit 1.800.000, selama kas 1.820. Salah. Membeli bahan habis pakai, bukan beban, tetapi apa? Perlengkapan. Kreditnya kas, jangan beban karena belum dihitung. Muncul beban perlengkapan itu ketika sudah dihitung antara stock of 6 dengan sisa ya. Tanggal 10. Betul. Terus. Kelompok berapa tuh? 5. Dari kelompok 6 yang itu yang bacanya. Yang mana ini? Yang mana ini? Yang mana? Kenapa? Sabar. Soalnya yang mana pintar Soleh? 30 Oktober. Ini. Oke, belum dinilai kelompok 4. Kelompok 4. Maaf. Salah satu ya? Salah satu dari 5. Berarti berapa? 90. 85 ke dunia ini. Ya, mulai. Apa jawabannya? Yang lain itu dulu, perhatikan dulu. Biar cepat beres. Oke, benar salah. Beban iklan atau iklan media muka bisa nggak itu? Boleh. Ya, lanjut. Membayar data media untuk sebagai jumlah yang terutang pada tanggal 5 Oktober sebesar 1.250.000. Utang usaha di debit 1.250.000, pas di kredit 1.250.000. Membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang. Berarti apa? Jumlah di situ hasilnya? Utang usaha di debit ya? Ya, betul. Terus? Terus mencatat jasa yang diberikan secara kredit dalam periode 1 sampai 12 Oktober. Piutang. Piutang usaha di debit 3.750.000 sama kasnya 3.750.000. Oke, betul. Terus? Membayar gaji resepsionis dalam waktu untuk 2 minggu 750.000. Oke. Beban? Beban gaji di debit
Oke. Sip, terus. Menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 13 Oktober sebesar 6.220.000. Kas di debit 6 juta, pendapatan jasa di kredit 6 juta. Oke, menerima kas dari klien berarti kas di debit, pendapatan di kredit. Oke, betul semua. Oke. Selanjutnya, nah sekarang berarti kamu sudah paham ya? Tinggal, bentar dulu. Maaf. Oke, perhatikan berikutnya. Berikutnya berarti kalian sudah tahu dan sudah menguasai tentang jurnal. Tinggal sekarang posting. Posting itu kemana? Ke buku besar. Nanti itu posting di komputer aja ya. Secara teori hari ini karena kita 2 jam pelajarannya udah cukup. Sekarang kita refleksi. Refleksi itu apa yang kamu pelajari, seperti apa. Silakan ditulis di keynote. Sticky note. Boleh satu kelompok satu boleh, pasti satu boleh. Seorang-seorang boleh langsung tempel. Ya boleh. Dibacakan boleh. Boleh satu orang satu, boleh satu kelompok satu. Malas semua. Ya, pembelajaran hari ini silakan. Nanti dibacakan. Udah? Dibaca. Dibacakan. Bila tulis. Kenapa? Boleh. Boleh satu-satu, boleh bareng. Ya. Boleh satu orang. Kalau kamu ingin nambah silakan. Sudah, silakan tempelkan. Ih, banyak amat. Silakan tempelkan. Silakan tempelkan, kemudian bacakan yang belum ke depan, yang belum mempersiapkan untuk membaca. Ayo tempelkan. Kelompok satu udah? Ya, tempelkan. Yang membacakan nanti yang belum maju sama sekali. Kelompok 2, 3, tempelkan silakan. 4 udah? 5. Kalau mau bikin 2 silakan boleh. Kemudian kelompok 6 udah? Silakan tempelkan. Kelompok 7. Kelompok 2 ya. Oke, silakan refleksikan apa yang kamu dapatkan hari ini. Nggak usah. Nah, boleh. Dibalik gitunya. Nah, gitu. Udah? Kelompok 2 cepetan. Kenapa? Kita maaf kalau belajar ya apa-apa. Ayo. 6 oke. Iya nanti gampang itu mah. Kemudian 6 udah. 5 4 2 3 ini ya. 1 baca dari kelompok terakhir dulu. Yang belum naik. Yang belum. Kamu udah kan tadi? Dari tadi. Ayo udah. Iya, sudah.
Benerin refleksi hari ini, nanti belum instruksi tugasnya ya. Silakan. Jadi refleksi untuk pelajaran hari ini sangat membuat otak fresh, pikiran terbuka sebagai saksi. Walaupun sambil nahan lapar, Curhat ya Tama. tahu sambil curhat kan? Ya, lanjut. Walaupun sambil nahan lapar, tapi nggak tahu kenapa pas belajar MPKP bawaannya seger lagi. Oke, lupa. Kelompok 6. 6. Boleh. Dari kelompok 6 refleksinya. Bisa lebih dalam mengetahui tentang transaksi yang ada di aplikasi yang tergolong dengan belajar seperti ini, kita bisa lebih semangat belajar materi yang sama dengan anak yang bosan. Oke, tepuk tangan kelompok 6. Kelompok 5, silakan masing-masing baca. Terima kasih. Ya maksudnya satu orang ayo. Ayo cepetan, baca. Reli. Ya, semua dari Reli. Punya semua. Menari, terus mengelola cara berpikir dengan cepat, pokoknya seru sering-sering kayak gini ya Pak. Yang lain enggak? Udah ada satu. Itu dah, satu aja. Terus kelompok, kalau mau dibaca baca semua. Saya kucing. Ada lagi nggak? Oh ya. Reli baca lagi semua kelompok kamu. Yang kedua, pembelajaran hari ini sangat seru. Saya dapat lebih mengetahui dan paham tentang mencatat transaksi. Itu gini. Terus seru karena bisa berbagi pendapat bersama kelompok dan teman-teman juga menjadi lebih paham mengenai perusahaan jasa. Terus yang ketiga, saya menjadi lebih paham tentang mencatat transaksi mengenai perusahaan jasa. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan bisa membuat siswa lebih mudah untuk mengerti. Yang terakhir, saya menjadi tahu bagaimana caranya mencatat transaksi dan mengetahui bagaimana serunya belajar akuntansi dan saya mulai mengerti apa itu akuntansi. Oke, kelompok tepuk tangan kelompok 6. Kelompok 5. 4 maaf, ini 5 ya tadi. Terakhir dari. Oke, jurnal terima kasih kelompok 4, kelompok 3. Walaupun Oke, terima kasih. Dua. Yang belum ngomong ya. Yang ganteng mau ngomong. Dapat lebih paham mengenai jurnal umum dalam kenyataan maupun penikmatan debit kredit. Juga semangat belajar lagi untuk mengenai akuntansi. Oke, luar biasa. Terakhir kelompok 1. Salah. Dalam pembelajaran hari ini, saya tahu Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, untuk soal formatifnya atau soal hasil apakah ini udah dikuasai atau tidak ya, langsung lihat di komputer nanti dengan kasus yang kemarin ya, yang kemarin yang udah dikasuskan, sekarang rental sejahtera ya. Sekarang untuk sesi awal kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.